Kita lanjutkan. Hah? Ah. Wajibnya ruku' itu diam sekitar 1 subhanallah, itu wajibnya. Nah, jadi ruku' itu Allahu Akbar, ruku' kita diam 1 subhanallah itu wajib. Tapi kalau ruku' Allahu Akbar langsung, itu bukan ruku'. Begitu ruku' langsung berdiri, nah itu tidak sah ruku'nya. Jadi ruku' Allahu Akbar, diam 1 subhanallah, baru sami Allahu liman hamidah, diam lagi, baru Allahu Akbar. Itu wajib. Membacanya sunnah, membaca zikirnya. Nah, tapi kalau kita tidak membaca, seperti apa tadi itu? Sunnah-sunnah itu seperti orang yang tak punya tangan, orang tak punya mata, atau tak punya kaki. Nah, gitu. Jadi jelek salatnya. Gitu. Gitu ya, kira. Ada lagi, Pak? Ada. Kita lanjutkan. Di halaman berapa, Tad? Fotokopi. Hadis hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah, ada kan? Hah? Iya. 13. 12. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin amin ya rabbal alamin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, itu satu hadis tuh, ya enggak terkopi tuh. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzila an-nasa manazilahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami untuk menempatkan manusia itu pada posisi-posisi mereka. Halaman berapa tadi? 11 ya? Nah, ya, yang paling bawahnya. Jadi ayat ini, hadis ini di bab memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Jadi Al-Quran itu dimuliakan, kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran yang ada dalam diri mereka. Rasul memerintahkan kita menempatkan manusia pada posisi-posisi mereka masing-masing. Kita muliakan ahlul Quran, kita muliakan orang-orang yang bertakwa, kita muliakan orang-orang yang berilmu dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Nah, gitu. Makanya standar kita itu memuliakan seseorang itu adalah standar ketakwaan. Orang yang memuliakan seseorang karena dia memiliki harta di dunia, gitu kan? Maka telah hilang 2/3 agamanya. Itulah bahayanya. Jadi kalau kita muliakan orang, lihat umurnya. Kalau lebih tua kita muliakan. Kalau dia ahlul Quran kita muliakan, ya kan? Kalau dia orang bertakwa kita muliakan. Walaupun namanya bukan takwa, kan gitu kan? Nah itu. Tapi kalau kita muliakan dia karena hartanya, maka hilanglah 2/3 agama kita. Karena agama itu kan 3 bagian. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan adab kepada sama manusia. Kita muliakan orang karena hartanya berarti meninggalkan adab terhadap Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasul tak menginginkan itu. Nah, gitu. Jadi 2/3 hilang. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, mengumpulkan. Nabi mengumpulkan bainar rajulain, nah, di antara 2 orang, min qatla Uhud, dari korban peperangan Uhud. Sahabat yang terbunuh di perang Uhud itu dalam satu kubur itu dikumpulkan
di antara satu kumpul 2 orang gitu kan. Karena kaum muslimin banyak jadi korban kan, itu salah satunya. Tsumma yaqul, kemudian Nabi bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an? Manakah di antara mereka berdua ini yang paling banyak mengambil Al-Qur'an atau paling banyak hafal Qur'an? Yang paling banyak hafalannya dia yang didahulukan Rasul masuk kubur. Masuk liang lahat tuh yang paling banyak hafalannya. Apalagi kalau dia masih hidup. Makanya pemegang panji Rasul kan yang banyak hafal Quran. Kan? Ahlul Quran, pemegang panji Rasul. Nah, gitu. Yang jadi imam sholat, ya kan? Tentu yang pandai baca Quran kan gitu. Kalau yang tak pandai, jangan jadi imam sholat gitu. Fa'idha usyira ila ahadihima, maka apabila diisyaratkan kepada salah seorang dari keduanya qaddamahu fil lahdi, maka Nabi mendahulukannya yang paling banyak hafalan Quran itu dalam lahat, liang lahat, liang kuburan. Nah, liang kuburan itu ada 2, ada lahat, ada syak. Kalau lahat itu dia dikorek di bagian depan yang mengarah ke kiblat. Kalau syak itu di tengah-tengah kuburan. Nah, jadi mengorek lubang kuburan tuh lihat kondisi tanah. Kalau tanahnya keras bikin lahat. Kalau tanahnya lembek bikin di tengah, jangan pula di lahat. Longsor, belum selesai longsor dia. Nah, gitu. Tanah pasir kan, korek di tengah. Kalau tanahnya berair tak dibikin lahat, tak dibikin syak, ya kan? Bikin aja lubang besar gitu. Mana contohnya daerah-daerah Bagan kan berair tuh. Itu pakai peti tuh menguburkan mayat. Nah, di Bagan ya kan pakai peti. Kalau enggak tak bisa dikuburkan kan. Mengapung pula mayat tuh kan gitu. Kalau menguburkan di tengah laut, kasih pemberat tenggelamkan. Nah, itu caranya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Hurairah itu siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Min nahwi 30 qaulan. Jadi dari sekitar 30 pendapat. Abu Hurairah tuh lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Nah, dia dikenal dengan Abu Hurairah, tapi namanya tuh ada 30 pendapat. Nah, nama Abdurrahman bin Sakhr tuh itu ada 30 pendapat. Yang paling sahih namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Apa kata Rasul? Annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adzali waliyan, barang siapa yang menyakiti kepunyaanku, walian akan wali. Maksudnya barang siapa yang menyakiti waliku, wali kepunyaanku, faqad adzantuhu bil harbi, faqad maka sungguh, adzantuhu aku proklamirkan terhadapnya dengan peperangan. Jadi Allah menyatakan perang dengannya. Yang menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita jangan menyakiti orang-orang yang dekat dengan Allah, ahlul Quran, ya, orang-orang bertakwa. Wa thabata fi sahihain, dan telah tetap dalam dua kitab sahih, Al-Bukhari dan Imam Muslim, anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Annahu qal man shalla subha, barang siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah. Jadi orang salat subuh tuh dalam pemeliharaan Allah. Dalam tanggungan Allah, ditanggung. Fala, maka janganlah, yatlubannakumullahu bisyai'in min dhimmatihi, Allah menuntutmu
dengan sesuatu daripada tanggungannya. Artinya jangan sakiti orang yang sholat subuh. Kenapa? Allah nanti menuntut kita di akhirat. Allah murka kepada kita. Allah murka kepada orang yang menyakiti orang yang sholat subuh. Apalagi berjamaah. Itu dia maksudnya. Orang yang sholat subuh dalam tanggungan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntutmu, kata Rasul, dengan sesuatu yang dia berada dalam tanggungannya. Nah, itulah keutamaan orang yang sholat subuh. Dari mulai dia sholat subuh sampai besok subuh dalam jaminan tanggungan Allah, pemeliharaan Allah. Siapa yang menyakiti dia, maka berarti dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Makanya ketika ada pengawal Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang gubernur zalim dari negeri Irak yang membunuh banyak ulama, di antaranya Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Itu ada algojonya itu yang masih mendengar hadis ini. Dia kalau mau memenggal kepala orang tanya, lu, kamu sudah sholat subuh tadi? Kamu tadi subuh sholat apa enggak? Kalau sholat katanya enggak jadi dibunuh. Gitu. Ada satu orang seperti itu. Ketika ditanya sama Hajjaj, kenapa? Karena orang yang sholat subuh itu berada dalam tanggungan Allah. Bagaimana mungkin saya akan mengambil sesuatu yang berada dalam tanggungan Allah? Nah, itu dia. Wa 'anil imamain al-jalilain, dari dua imam yang mulia, Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumullah. Dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmati keduanya, qala illam yakunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Kalaulah ulama itu bukan wali Allah, bukan wali-wali Allah, maka Allah tak punya wali di dunia. Jadi wali Allah itu ulama. Makanya wali tidak mesti punya karomah fisik. Misalnya bisa terbang di atas air, ya kan? Bisa terbang di atas udara, ya, berjalan di atas air. Itu tidak mesti seperti itu. Tapi terbesar dari ciri seorang wali adalah istiqomah. Nah, istiqomah itulah puncak karomah, puncak keramat. Jadi ulama itu wali. Nah, gitu. Kalau bukan ulama wali, siapa lagi? Cuma nanti memang ada namanya wali majdzub. Dia sering bertingkah seperti orang gila. Tapi di balik kegilaannya itu dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Allah. Wali ini tidak diikuti perilakunya, tidak didengar kata-katanya, dan tidak dimintakan doa kepadanya. Cuma kita berhusnudzon saja kepadanya. Kenapa? Kalau diikuti, lahiriahnya seperti orang yang melanggar syariat. Bagaimana diikuti? Jadi tak diikuti. Kalimatnya tidak didengarkan, kenapa? Menyeleneh. Nah, kadang-kadang sebentar cerita terong, setelah itu cerita kentang pula dia. Nah, itu kan. Tidak dimintakan doa kepadanya. Kenapa? Doanya tak keruan nanti. Cuma kita hanya bisa berhusnudzon kepada Allah saja. Nah, gitu. Wali majdzub, ya. Kemudian waqala al-Imam Al-Hafidz Abul Qasim Ibnu Asakir. Nih Ibnu Asakir nih pengarang kitab yang dibahas kemarin ketika Maulid Nabi itu, tentang Abu Hasan Al-Asy'ari, kan ada tuh kitabnya. Apa kata beliau? I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardhatih, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepadamu untuk kepada keridhaannya. Wa ja'alana mimman yakhshahu, dan semoga Allah menjadikan kita dari orang yang takut kepadanya, wa yattaqihi, dan bertakwa kepadanya, haqqa tuqatih, sebenar-benar ketakwaan terhadapnya. Anna luhumal ulama'i masmumah, bahwasanya daging-daging para ulama itu beracun. Beracun, bahaya gitu. Beracun.
Wa'adatullah, dan kebiasaan Allah, fi hatki astari muntaqisihim ma'lumah, dalam menghancurkan tirai-tirai orang yang merendahkan ulama itu ma'lumah, diketahui. Makanya kan banyak penghina ulama itu kadang matinya tragis, ya kan? Su'ul khatimah, susah mati. Kalaupun dia mati tragis, mati buruk, mati terhina dan sebagainya. Kenapa? Dagingnya beracun. Kebiasaan Allah terhadap orang yang merendahkan ulama itu untuk membinasakan mereka itu sudah diketahui, jelas. Wa anna man atlaqa lisanuhu fil ulama'i bithalbi ibtalahu Allah Ta'ala qalba mautih. Dan bahwasanya siapa yang mengucapkan dengan lisannya fil ulama, tentang ulama, bithalbi, dengan cacian, suka mencaci ulama, ya, mencaci para ulama, Allah akan menurunkan kepadanya, memberikan kepadanya bencana sebelum matinya dengan kematian hati, mati hati. Jadi semakin sesat ya, semakin dikasih tahu semakin sesat. Nah, makanya ada cerita dari dari Syekh Hasan Al-Banna, ya, ketika beliau itu mendapat laporan dari muridnya tentang seorang penulis, kalau saya tak salah namanya Said Qutb. Said Qutb ini sebelumnya dia memiliki pemikiran sekuler, ya. Misalnya wanita buka jilbab dan berbagai macam pemikiran yang lain. Karena dia pernah menjadi orang yang berpemikiran sekuler, liberal. Apa kata Hasan Al-Banna? Jangan, gak usah dibantah, biarkan saja. Nah, ternyata dengan tidak dibantah itu, akhirnya hari demi hari beliau itu meninggalkan pendapatnya yang bertentangan dengan ajaran Islam tersebut. Nah, gitu. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka berhati-hatilah orang-orang yang mereka menyelisihi dari perintah Allah, an tusibahum fitnatun, bahwa akan menimpa mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Nah, ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ikramu ahlil Quran, memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Kenapa? Karena orang bertakwa itu adalah wali-wali Allah, ya. Baik, demikian saja. Semoga ada manfaatnya. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.